Kita ingin memperluas kebun binatangnya. Kita tanami, binatangnya kita gemukkan. Bapak Ibu jangan dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Jangan dorong-dorongan. Makasih. Jangan dorong-dorongan. Waduh, nggak bahaya tah apa yang menjadi kelakuan para netizen. Samsul sudah resmi jadi wakil presiden. Dan para netizen tak henti-hentinya memberikan sebuah ledekan-ledekan yang lucu. Bukan cuma Samsul, Pak Mulyono juga habis-habisnya diledek habis-habisan. Nah, untuk itu tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjut videonya dan silahkan nikmati apa yang menjadi kekonyolan-kekonyolan para netizen yang saya kira cukup mewakili kita semua yang kecewa terhadap keluarga Mulyono. Netizen, tolong cariin alamat orang ini. Yang harusnya kalian cari itu pemilik akun Pupu Papa. Emang nyariin saya mau ngapain? Mau minta tanda tangan? Boleh. Mau tangan kiri atau tangan kanan? Kisah inspiratif. Dari gorong-gorong naik ke permukaan, rela dilakukan seorang bapak untuk membentuk citra kesederhanaan. Hanya agar anak-anak yang kurang dalam banyak bidang tetap bisa hidup layak dan dijamin keistimewaan. Bisa sekolah sampai ke luar negeri, biar kayak orang-orang. Walaupun di negeri orang kerjaannya cuma pacaran. Sampai lupa ngambil celana yang ketinggalan di rumah mantan. Setelah lulus, si anak pun pulang ke negeri sendiri ingin mencoba peruntungan. Menjadi pengusaha pisang dengan suntikan dana miliaran. Tapi karena minim skill dan pengalaman akhirnya gulung tikar di tengah jalan. Walaupun gagal sebagai wirausahawan, tapi aset masih tetap aman. Bingung kan? Karena nggak punya bakat di dunia usaha. Akhirnya memutuskan ambil jalan instan. Jadi ketum partai siluman. Memperluas relasi agar dapat banyak kemudahan. Seperti bisa nebeng private jet. Sampai private chef. Demi membahagiakan orang tersayang yang belum pernah sekalipun flexing deodoran. Banyak yang setengah mati puluhan tahun menjaga citra sederhana agar menjadi teladan. Malah dihancurkan gitu aja. Oleh menantu yang baru ngerasain nikmatnya jadi orang kaya dadakan. Ya mau gimana lagi, nasi udah jadi kotoran. Besok si bapak udah dijadwalkan akan pulang. Hanya meninggalkan warisan anak haram dengan jargon keberlanjutan. Yang kemungkinan hanya akan jadi bulan-bulanan oleh sosok jenderal yang sering dia bully. Dengan sebutan tentara pecatan. Powernya si bapak udah tenggelam, kekuasaan udah hilang. Anak-anak nggak lagi punya sosok untuk jadi pegangan. Dengan begitu, apakah masih oke dengan tampang Jamet Perindavan? Jamet Perindavan gitu ya. Kok lo dibully mulu sih? Kalau saya sih nggak masalah mereka mau ngebully saya seperti apapun. Karena saya tahu mereka itu dipelihara untuk digemukkan, lalu untuk diburu di dalam kebun binatang. Salam demokrasi. Salam. Aku demokrasi. cuma mau ngingetin, seperti kata pepatah, buah itu jatuh nggak jauh dari pohonnya. Itulah yang menginspirasi Wapres Samsul Gibran Fufufafa dalam bekerja sebagai wakil presiden. Dia meniru bapak tercintanya Mulyono yang pada saat itu masuk gorong-gorong untuk pencitraan tingkat tinggi. Mulyono melakukan itu dan kita rakyat Indonesia tertipu dengan wajah yang polos, wong deso, tapi di balik itu semua dia sudah merencanakan untuk mengobrak-abrik demokrasi, mengintervensi Mahkamah Konstitusi dengan memenangkan anaknya yaitu Samsul Gibran Fufufafa sebagai wakil presiden. Nah, itu yang ditiru oleh si Gibran Fufufafa. Dia mulai masuk gorong-gorong, melakukan pencitraan, dan nanti kita akan terlena, kita akan tertipu lagi untuk yang kedua kali. Karena kita harus tahu bahwa si Fufufafa ini dipersiapkan untuk di tahun 2029 menjadi presiden. Jadi jangan kita tertipu untuk kedua kali dengan masuk gorong-gorong, dengan
mukanya yang pelangak-pelongo, dengan mukanya yang wong deso kayak gitu. Nanti dia akan ubah ketentuannya, dan jangan-jangan Jan Etes, anaknya si Gibran, di umur 15 tahun bisa jadi wali kota. Buat syaratnya Gawat. anak wakil presiden dan cucu mantan presiden. Apa sih yang enggak dilakukan oleh penguasa? Ya kan? Makanya jangan tertipu oleh keluarga besar Mulyono. Inilah kalau demokrasi sudah berubah menjadi demokrasi. Prabowo Waduh. sedang asik di depan laptopnya. Gambarnya, Tiba-tiba Cok. ia ingin menggunakan WiFi istana. Ia tidak tahu apa passwordnya. Ia tanya kepada Mayor Teddy yang selalu mendampinginya. Wow, Mayor Teddy juga tidak tahu. Seingatnya hanya presiden sebelumnya, Jokowi, yang tahu tentang password WiFi istana. Kemudian Mayor Teddy menghubungi Presiden Jokowi, mantan Presiden Jokowi, dan terjadilah percakapan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi yang sedang di Solo. Halo Mas Jokowi, mau tanya password WiFi istana apa ya Mas Jokowi? Jokowi menjawab, Gibran 2029. Huruf kecil semua ya. Sumur resapan isinya oponyo. Ya macem-macem lah isinya. Ada kecoa, ada tikus. Nah, sekarang di antara dua itu, yang termasuk pasukan bawah tanahnya Mulyono, itu yang mana? Tikus. Aduh ya Allah. Yap, itulah berbagai sindiran-sindiran lucu dari netizen untuk Pak Mulyono dan juga si Fufu Fafa, dan juga ada si Kaisang yang disindir oleh netizen sampai ke istrinya, bahkan sampai persoalan bau keteknya pun disindir. Saya kira betul-betul netizen ini sangat berani, dan inilah bentuk kekecewaan para netizen. Ya, saya kira kita tidak bisa menganggap enteng karena mereka sangat barbar jika kecewa. Makanya kalau jadi pemimpin yang amanah, jangan cuman fokus pada keluarga dan bagaimana agar bisa mengawetkan kekuasaan, tetapi tidak pernah berpikir bagaimana mensejahterakan rakyat. Ya, risikonya seperti ini. Lagi dan lagi dijadikan sebagai bahan tertawaan, dipermalukan habis-habisan oleh netizen, meskipun mereka tidak peka, mereka tidak peduli dengan apa yang dilakukan oleh netizen. Tetapi setidaknya netizen melampiaskan apa yang menjadi rasa kekecewaannya terhadap pemimpin yang modelannya seperti Pak Mulyono maupun diteruskan saat ini pada anaknya yang bernama Gibran. Ya, tentu para netizen tidak akan pernah berhenti untuk bersuara, mengkritisi, dan bahkan melakukan sebuah parodi-parodi bagaimana agar keluarga Mulyono ini yang haus akan kekuasaan bisa merasa malu kalaupun mempunyai urat malu. Kalau tidak, ya mau bagaimana lagi, kita harus bersabar saja menghadapi apa yang menjadi kebengisan keluarga ini. Baiklah sahabat-sahabat, saya kira hanya itu. Terima kasih sudah menyempatkan diri untuk menonton, dan semoga sahabat-sahabat terhibur dengan apa yang saya sajikan hari ini. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.